Nah, kita ambil contoh misalnya puasa. Tentu untuk mengetahui apakah kita ini mampu berpuasa atau tidak, maka perlu ada uji coba dulu. Perlu ada uji coba. Dan bulan Sya'ban inilah bulan di mana paling banyak dan paling sering Nabi puasa sunnah. Di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena untuk persiapan menghadapi puasa sebulan full. Jadi kuliah tes memang, misalnya ada di antara kita ada gejala penyakit mah, nah, jangan nanti Ramadan baru uji coba. Iya, balas sakit. Akhirnya apa? Banyak orang karena takutnya berlebihan, belum mencoba sudah langsung mengatakan, enak ketina kuliah puasa ke penyakit mah, saka bloating. Padahal dia belum mencoba. Jadi alasan yang syar'i memang alasan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Artinya kita sudah mencoba dan memang tidak bisa. Gitu. Makanya tes memang maki. Jadi kita ini sebelum masuk Ramadan paling tidak rajin puasa Senin Kamis. Artinya sudah ada ukuran. Misalnya memang mikalia, oh alhamdulillah. Kuliah jam puasa namanya. Seperti itu. Karena banyak orang bermasa bodoh. Bahkan sengaja lagi bikin alasan supaya tidak puasa. Saking ini garing. Tidak puasa kau garing. Apa mau garing nuntun nanti nanya numindra pilapor aja kalian. Pila coba iya garing balala ji. Jadi harusnya ada persiapan. Jadi yang mau betul-betul tahu apakah saya mampu berpuasa di bulan suci Ramadan nanti, tentu di bulan Sya'ban ini sering-seringlah berpuasa sunnah. Kalau paling tidaklah Senin Kamis lah. Jadi di bulan suci Ramadan ketika Allah mengatakan ada dua orang yang memang tidak terlalu dipaksakan untuk berpuasa. Faman kana minkum maridun aw ala safar. Maridun aw ala safar. Memang ada dua ya. Ada dua nanti di bulan suci Ramadan itu boleh untuk tidak berpuasa kalau memang tidak mau. Ini bukan berarti mutlak tidak bisa. Ini hanya diberikan keringanan. Boleh kulleji tenan puasa. Kulleji. Tapi pun nerok kullet haji. Siapakah yang dua itu? Maridun au ala safar. Orang sakit, tahu garingan, siagan, tahu lampabella, safar, lampabella lagi. Kita pergi berkilo-kilo lah. Itu pun, biarpun kita safar, kalau kita mau puasa, bukan berarti kita berdosa. Tetap bisa berpuasa kalau mau. Karena safar itu tidak menggugurkan kewajiban puasa, hanya menunda kewajiban. Buktinya kalau tidak puasa karena perjalanan, fa'iddatun min min ukhar. Kalau 2 hari kau safar tidak puasa 2 hari itu, maka kau harus membayar. Kalau waktu safar itu sesuai dengan jumlah harinya. Kalau 2 hari kau safar tidak puasa, berarti nanti kau harus bayar di luar Ramadan itu 2 hari. Jadi bukan berarti kewajiban gugur. Cuma kewajiban bisa ditunda karena kita dalam keadaan tidak memungkinkan untuk puasa karena perjalanan. Makanya biarpun safar kalau bisa puasa. Biarpun kita sakit kalau bisa mentonjak puasa. Seandainya sakit kita
nampatina nih puasa natena jadi bayar lagi kalai, tetapi harus bayar kalah. Jadi kalau bikin-bikinnya kisaki salah malam-malam masih kede kalena garim mah tena mau puasa nak kede engka bayaran dan juga kalai ya batal lagi jo. Makanya mana pun garing kita kirong pun mampu kok ya puasa. Nanti kalau betul-betul tidak mampu ki di tengah hari mesti makan ki obat, kalau tidak makan ngobat ini ngapa hari mana itu berarti memang tidak bisa puasa seperti itu. Jadi ada dua yang dibolehkan untuk tidak puasa kalau memang tidak mau, orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan seperti itu. Di tes teki periki garing ya tomun juga garing kuliah nata basara termasuk penyakit masih kalau akut jangan puasa kalau memang sudah kita coba dan ternyata sakit toh itu pun namanya malak jabiti sih kakak nuti aja njo persoalan ngelele nah karena ngapa nanti no puasa nah karena naik asam uratku apa hubungannya tidak makan dengan asam urat? Bajib popoin pun asam urat tahu nanti nana balala rong. Betul? Ngapa tena puasa nah karena naik gulaku. Memang garingin jauh mengka justru dengan puasa boleh jadi kadar gula akan turun. Jadi tena kulit sambarang garing. Saya kasih penjelasan, sebenarnya fidyah itu sebaiknya pada hari tidak puasa, di hari itu kita bayar fidyah. Itu lebih aman. Makanya orang bayar fidyah dalam Ramadan yang tidak bisa puasa itu adalah orang yang memang penyakitnya itu sudah diprediksi tidak bisa lagi tahun depan puasa. Makanya fidyah itu tidak gampang tong. Ampun tidak puasa mi fidyah. Tidak puasa fidyah. Ngapa fidyah? Karena Allah Ta'ala suruh kiri Al-Qur'an. Fidyatun ta'amu miskin. Nyata, paman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Padahal dia tena lanjutkan injo. Ayat kan karena sesungguhnya berpuasa itu jauh lebih baik. Jadi pernah tena neki puasa pun rumah lantai langsung bayar fidyah. Ia pernah kulit tahu bayar fidyah, punah tena mentomo lagi kulit lam bayar lagi puasa. Artinya nenek tanne talo komentom minaun tidak mungkin karena lapas di rumah lang namo teri rung katena mo. Pokoknya mati namami pun niat aneh, tahu? Domo memang sudah orang tua yang sudah renta sekali mo tidak bisa mi puasa bayar kami fidyahnya itu langsung mau bayar fidyahnya jangan bilang kasih lapas di rumah lang anak kulit jangan bayar puasa tidak bisa mi itu. Tua mantomo itu. Kemudian penyakit yang sudah dianggap tahunan, ya toh? Sudah bertahun-tahun. Lepas ini prediksi kan ane garin ane susah mila mari kabang sana makanya sentau anjing tuh karena ane garin ane sana nih langsung mau fidyah kalau Ramadan ada puasa langsung fidyah itu perlu. Mangga pun na anjel lo dan ngalat julun tak bawang boleh tidak puasa memang kalau mau makan obat tapi jangan langsung bayar fidyah niatkan untuk bayar di luar Ramadan dengan puasa. Jadi ini aturan-aturan kemayan nih jahitin nama akhirnya ada yang terjadi ini toh mau masuk Ramadan baru mau bayar fidyah. Nah jadi gini kan biasanya bayar fidyah itu misalnya contoh dia hamil toh dia hamil di saat hamil dia coba berpuasa ternyata berat dia lemas apa artinya lain lagi perasaannya kalau puasa berarti tidak cocok untuk tidak puasa kandungannya ini butuh pasukan makanan gizi apa kan kan tidak semua orang hamil tidak bisa puasa jadi tidak ada jitu dalil yang langsung mengatakan orang hamil tidak boleh berpuasa. Tidak. Kecuali mengancam bayinya, cabang bayinya dan mengancam kesehatannya, barulah. Iya kan? Makanya ini aturan-aturan begini. Kan orang main-main dengan ibadah.
Ran poin punna nia halangan na beribadah karena nak keu pakakaten ko jago puasa jo. Padahal harusnya kita merasa rugi. Wa antasumu khairul lakum. Bukankah Allah mengatakan sesungguhnya berpuasa itu lebih baik bagi kalian? Nah, kalau sudah kita puasa di saat kita hamil lalu kemudian memang tidak bisa, nah tentu dalam hal ini kita sudah pengalaman tahun lalu ya, dan beberapa kali kita berpengalaman bahwa kalau saya hamil di bulan Ramadan ini, ya kan, tidak mungkin lagi setelah Ramadan saya bisa bayar puasa karena boleh jadi belum juga melahirkan, sudah melahirkan netek lagi pas susu kak. Karena manton tahu pas susu, dodongi punatnya nang ngandre ko dong. Ada memang orang lain-lain tuh beda-beda fisiknya orang. Nah kalau sudah berpengalaman dari tahun-tahun kemarin dan kita seperti itu, maka di saat hamil tidak puasa fidyah magi. Pasusuran tahun. Enjam ya, lapas orang tahun tiada mau kuseng. Dia mau kau puasa hai. Kakutu mentongko. Iya kan? Kalau saya jujur ya, mamanya di rumah itu selalu juga kena Ramadan dulu kan rajin tongi Allah ke ini anakku. Nah lemahnya natabe Ramadan hamilnya atau pas susu atau kasar-saringan nabatin anak pas susu cek dinja anakku. Tapi alhamdulillah selalu puasa. Karena kan kusuruh coba puasa mau kok. Kalau tengah hari tidak utahangi ya jangan mau menyiksa diri. Ternyata alhamdulillah tidak pernah ada kalah. Biar hamil, biar habis melahirkan misalnya menyusui. Artinya ibadah ini betul-betul kita harus seriusi. Jangan digampang-gampangkan untuk bikin-bikin alasan sakit lah apalah. Makanya kalau memang kita sudah tidak mampu berpuasa dan tidak bisa membayar di luar Ramadan, maka fidyatun ta'amu miskin. Maka sebaiknya kita membayar fidyah dengan cara apa? Memberi makan orang miskin. Jadi penjelasan yang saya dapat ya, fidyah